Jalan Kuningan Barat terdapat sebuah jembatan di mana jembatan itu terdapat di bawahnya adalah ada satu terowongan, adanya rel yang terhubung antara Tebet hingga sampai ke Manggarai. Diepokan dengan adanya manusia bergelantungan, adanya di bawah jembatan yang terdapat rel kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya hasil penelusuran dari mulut ke mulut dari orang yang pernah menyaksikan di mana adanya manusia aneh yang bergelantungan di langit-langit, di mana adanya terowongan jembatan Jalan Kuningan Barat yang terdapat jembatan tersebut di bawah terowongan adalah sebagai jalan kereta api yang dari Tebet menuju Manggarai atau dia bisa mengarah ke Tanah Abang. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mari kita simak sama-sama hasil kupasannya yang telah kami rangkai jadi satu penelusuran demi penelusuran sebatas orang-orang tertentu yang mengetahui, yang selalu bolak-balik kebetulan lewat daerah di mana adanya terowongan. Saat itu ada seorang bapak-bapak kira-kira usia 65 tahun yang bekerjanya biasa berdagang keliling dengan ditentengnya pedagang keliling kopi. Biasanya dia untuk mempercepat perjalanannya selalu melalui terowongan di mana adanya rel. Memang sekitar jam 8, jam 9 malam terlihat sepi sekali. Namun kalau kita sudah keluar dari terowongan, tentu saja masih dalam kondisi ramai. Kendaraan lalu lalang masih ramai hingga sampai di atas jam 10 malam. Antara arah ke Tebet hingga sampai ke daerah Kasablanka. Di situ karena terdapat banyak cahaya lampu kanan kiri sehingga terang benderang. Namun kalau sudah masuk di mana adanya terowongan, di situ terasa sepi, senyap. Di saat seorang bapak-bapak yang berusia sekitar 65 tahunan pada saat itu bolak-balik dia berdagang keliling, setiap pinggir pertokoan banyak orang nongkrong sehingga mereka suka memesan kopi. Begitu beliau kembali, daripada dia naik lewat atas terlalu jauh, dia berjalan lurus lewat terowongan lebih cepat dan tidak terlalu capek karena tidak menanjak. Karena seringnya lewat di mana ada terowongan, dia sudah terbiasa. Sudah beberapa kali dia mengetahui adanya keganjilan adanya di bawah terowongan tersebut. Awal mulanya beliau kebetulan saat itu sedang hujan. Akhirnya beliau sempat bernaung di mana ada terowongan. Dia merasa lebih
nyaman dan tidak kehujanan. Kebetulan beliau sendirian sekitar jam 9 malam sambil ngopi dengan kopinya yang dia dagangkan, sambil merokok dan sambil berpikir, merasa kedinginan. Tiba-tiba ada sosok pada saat dia kebetulan sambil menghisap rokoknya, melihat tengadah ke atas ke langit-langit di mana adanya terowongan. Dia merasa kaget hingga sampai batuk dan rokoknya terjatuh. Saking kagetnya melihat sesuatu aneh yang ada bergelantungan di mana adanya terowongan. Awalnya dia hanya berpikir paling kelelawar, namun ini beda. Kelelawar tapi bentuknya manusia hitam, berbentuk hitam, tapi tidak jelas sekali, hanya kelihatan hitam tapi bentuknya seperti manusia, belum terlihat wajahnya. Lantas si bapak itu karena sudah terbiasa, dia merasa masa bodoh, dia mau kabur. Hujan sedang deras, akhirnya dia bertahan sambil membaca apa yang bisa. Kebetulan si bapak tua tersebut mungkin karena sudah terbiasa dan kebal akan keadaan, dia sambil melanjutkan rokoknya yang jatuh, sambil ngopi, sambil bersikir apa yang dia bisa, sekalipun dia takut, namun dia mempertahankan diri sambil menunggu hujannya reda. Lantas hingga sampai hujan reda, beliau melihat kembali ke langit-langit di mana adanya terowongan tersebut. Ternyata yang dia lihat bukannya hanya satu, banyak sekali ada di dinding-dinding di langit di mana adanya terowongan tersebut. Saking banyaknya, orang tersebut sampai merinding, takut dibuatnya. Dia buru-buru berkemas dan kembali berjalan menuju ke rumah. Memang kebetulan beliau sebetulnya ingin keliling lagi, tapi dengan adanya melihat kondisi seperti itu, dia tidak melanjutkan untuk berdagang kembali. Sambil jalan dia bergumam, binatang apa ya? Wujudnya kayak manusia hitam, tapi wajahnya tidak terlalu jelas karena kurang pencahayaan apa bagaimana ya. Tapi cukup seram. Kok bisa nggak jatuh dia merangkak di mana ada langit-langit di terowongan tersebut? Apakah hanya saya yang melihat atau ada orang lain yang pernah melihat? Kata orang tersebut berbicara sendiri sambil berjalan, sambil merasakan ketakutan itu. Setelah menjauh dari terowongan tersebut, beliau lantas berpindah yang dari rel, berpindah ke jalan raya. Adanya di samping di mana adanya rel terdapat adalah jalan raya sebagai jalan mobil. Disitulah dia baru merasa lega karena banyak penerangan jalanan dan banyak mobil. Dia merasa tenang. Namun dia selalu berpikir, siapakah mereka sebenarnya? Banyak sekali, membahayakan buat orang lain yang belum mengetahui, kata si bapak tersebut. Kebetulan bapak tersebut setelah berjalan di jalan raya, lantas dia nyebrang, mengambil jalan arah kanan sambil berdagang sambil pulang. Di situ terdapat memang banyak pertokoan. Kalau malam banyak orang nongkrong, pertokoan sudah tutup. Kebetulan ada beberapa orang yang memesan kopi. Akhirnya disitulah berhenti. Beliau merasa tenang. Lantas sambil membuat kopi, mereka sudah pada ngopi.
kopi. Lantas si bapak itu mencoba sharing dengan mereka yang memesan kopi. Bapak-bapak, mohon maaf nih sambil ngopi ya, saya mau berbagi nih. Ada apa pak? Mereka bertiga yang memesan kopi dengan kalimat senada bertanya-tanya. Begini, saya kan harusnya masih keliling daerah sana tuh, yang ada terowongan rel kereta di Casablanca. Terus mereka bertiga dengan seriusnya mendengarkan. Iya. Saya kan biasa lewat situ terowongan. Karena tadi kan pas hujan deras, saya udahlah berteduh di terowongan itu. Itu kan agak luas di pinggiran, sekalipun ada kereta lewat, ya jauh lah, aman. Ya bolak-balik saya pulang pergi juga lewat situ, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba tadi pas udah deras, saya ngopi sambil ngerokok. Pas saya lagi ngerokok, ngisap sekali, terus saya tengada ngeliat dinding di mana adanya terowongan. Saya dikejutkan dengan adanya satu makhluk hitam seperti bentuknya manusia, tapi nggak begitu jelas karena kurang pencahayaan. Muka pun tidak kelihatan. Dia merangkak berjalan-jalan, terkadang dia bergelantungan seperti kayak apa itu namanya, walet apa begitu. Kalau dibilang walet kan kecil, ini masih seperti manusia besarnya. Di situ saya sempat kaget dibuatnya, tapi saya langsung bertahan sajalah sambil menghabiskan rokok. Orang saya sempat kaget, rokok itu sampai terjatuh, saya sampai batuk lagi nyedot satu sedotan rokok. Lantas saya tengah ke atas melihat sesuatu, udah saya batuk, rokoknya jatuh saking kagetnya. Tapi saya kembali lagi sambil bersitulah sebisanya, sambil nunggu hujan reda. Kalau seandainya hujan sudah reda, saya buru-buru langsung kabur. Ini karena hujan deras, saya nggak bawa payung, udah saya bertahan aja. Begitu saya berapa kali, barangkali 3 kali isepan rokok kali, saya tengah ada lagi melihat dia. Ternyata banyak pak, pada merangkak di langit-langit, yaitu di mana ada itu tahu terowongan, tahu kan? Terus mereka bertiga, iya, serem. Mereka bertiga ngomong, masa ya pak? Betul. Sekarang gini aja deh, kalau bapak-bapak punya nyali, sekarang juga bertiga ke sana, tapi jangan berisik, asal pengen tahu aja. Nanti kalau nang lihat, udah balik lagi aja, nggak usah ada suara. Tapi nyatanya saya selama di situ nggak apa-apa, yang penting kita diam aja. Kata orang pertama yang penjual kopi mengatakan demikian. Lantas bertiga sambil berbicara, yang pesan kopi, lu berani nggak? Halo? Enggak. Terus satunya lagi, gue sih nggak berani, tapi penasaran juga, pengen lihat sih bagaimana kita bertiga kompak. Pokoknya kita jalan bareng, pulang bareng, jangan ada yang kabur, asal kita ngeliat aja, diam-diam. Singkat kata, mereka bertiga setelah selesai mengopi sambil menghabiskan rokok, mereka berjalan. Sebelum berjalan, mereka bertanya kembali kepada si pedagang kopi, Pak, ada berapa makhluknya? Wah, banyak sekali pak. Buru-buru saya sempat ngitung. Awalnya saya ngeliat cuma satu, begitu saya ngeliat ke langit-langit, banyak. Ada yang gelantung, ada yang bergelantungan, ada yang lagi merangkak begitu. Terus bertiga dia bingung, gimana ya. Lantas si bapak tukang kopi mengatakan, udah jangan ragu, kalau hanya sekedar pengen lihat, balik lagi nggak apa-apa, yang penting jangan berisik, jangan kabur. Kalau sampai kabur, nanti disangkanya ngancam dia, terlalu dikejar. Kata salah satu orang 3 tersebut ketakutan. Aduh, gue bingung takut. Lah, tadi katanya mau, kata orang ketiga.
kita sekedar pengen lihat, asal udah ngelihat ya udah. Akhirnya mereka dilanjutkan berjalan. Ya udah Pak ya, saya akan lihat. Ya hati, kata si penjual kopi. Lantas si penjual kopi sengaja menunggu hasil mereka, apakah mereka berani melihat di mana adanya makhluk aneh yang ada di terowongan. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, kurang lebih dari pertokoan yang tutup si bapak tadi, ada orang ketiga tadi pesan kopi dapat terlihat dari mata, walaupun jauh tapi dapat terlihat, kurang lebih bangsa 7 meter sampai 10 meter. Begitu kurang lebih beberapa menit dia ada sampai, si bapak itu sampai, yang pedagang kopi sampai, memperhatikan banget ketiga orang tersebut, apakah mereka sanggup melihat sesuatu yang saya lihat. Kata si bapak mengatakan demikian dengan sendirinya. Tiba-tiba orang tersebut lari terbirit-birit mengarah ke si bapak tukang kopi sambil teriak, hingga sampai salah satu orang tiga tersebut hampir mau ketabrak mobil karena saking takutnya dia nggak terpikirkan kalau ada mobil lewat. Lantas bertiga sampai di tukang kopi yang sedang menunggu. Bagaimana Pak? Kok pada kabur? Ini sih gara-gara ini, salah satu yang nyalain satu orang lagi. Emang kenapa? Kata si tukang kopi mengatakan demikian. Kan saya bilang kita kompak, pulang bareng, ngintip bareng, terus jangan ada suara, jangan kabur. Kan kata si bapak yang tukang kopi bilang, jangan sampai kabur dari sanganya, ngancam dia. Bener juga Pak, begitu kita baru mulut gini, lihat lagi kedakar-kedakar merambat di langit-langit. Satunya langsung teriak histeris, kabur. Ya udah kita ikutan, takutnya nanti saya sasar kalau habis ikut kabur, kata orang salah satu di antara tiga itu mengatakan demikian. Satunya juga mengatakan, betul Pak, saya juga akhirnya ikut kabur. Yang kata bapak bilang kalau saya nggak ikut kabur, terkunci sasaran di belakang karena ada yang teriak. Terus waktu lagi teriak itu, makhluk itu mengarah ke situ nggak? Iya, dia langsung jalan kencang. Alhamdulillah, untung kalian selamat, dia nggak ngejar sampai sini. Lantas tiba-tiba ada seorang Pak Haji, kebetulan ya jam 9:30 lah katakanlah, tadi kan waktu hujan gede jam 9, waktu si bapak penjual kopi sempat bertemu dengan makhluk aneh itu yang ada di bawah, di mana adanya kolong jembatan. Kebetulan seorang haji kelihatannya menantang sesuatu, kayaknya habis ada acara haul. Lantas si Pak Haji itu nyalamin, Assalamualaikum, numpang lewat. Lantas salah satu tukang kopi karena kenal, Pak Haji, mohon maaf, barangkali saya mengganggu, boleh saya bertanya sedikit Pak Haji? Oh boleh, ada apa? Akhirnya mereka berempat menyelami. Begini Pak Haji kan tahu sendiri, saya pedagang kopi keliling. Biasa saya bolak-balik lewat terowongan kereta supaya saya lebih cepat jalannya, kalau naik kan kelamaan. Pada saat tadi kan ada hujan besar tuh, sekitar jam 9 kurang, sampai saya nunggu sampai jam 9. Nah, karena saya nggak bawa payung, saya berteduh di terowongan itu. Terowongan itu kan agak luas tuh, sekalipun ada kereta aman lah gitu. Saya kan udah terbiasa di situ Pak Haji. Tiba-tiba tadi sambil nunggu hujan reda, sambil rokok sebatang, sambil bikin kopi. Pas baru nyedos satu sedotan rokok,
Setengah ada, tiba-tiba saya dikagetkan adanya makhluk lagi merangkak di langit-langit di mana adanya terowongan. Sampai rokok saya jatuh, sampai saya batuk karena saking kaget. Lantas saya langsung berdoa sebisanya saya, Pak Haji. Terpaksa saya bertahan di situ. Kenapa? Hujan masih deras. Lantas rokok yang jatuh saya ambil, saya lanjutkan rokok sambil ngopi, sambil nunggu terang, sambil saya bersikir dan mengamati binatang itu. Begitu saya sedotan yang ketiga, Pak Haji, saya penasaran, saya lihat lagi ke atas. Ya Allah, banyak banget, Pak Haji. Gue pikir cuma satu. Lantas Pak Haji mengatakan, wujudnya seperti apa? Seperti manusia, Pak. Tapi karena kurang pencahayaan, tapi nggak begitu jelas, apalagi wajahnya. Tapi wujudnya, bentuknya persis kayak manusia. Bedanya dia bergelantungan. Ada yang gelantung, ada yang lagi merangkak. Aduh, wah nggak bisa bayangin deh, Pak Haji. Saya merinding saat itu. Makanya saya buru-buru pulang. Pas pulang di sini, ketemu si bapak ini bertiga. Dia pesan kopi. Saya udah merasa lega dah, karena mereka pesan kopi. Saya sempat berbagi sama mereka. Nah, mereka merasa penasaran. Datanglah ke sana. Ini saksinya bertiga melihat. Cuma salah satunya salah. Saya kasih wanti-wanti, jangan teriak, jangan kabur. Kalau sudah melihat, menyaksikan, sudah melihat, balik lagi tenang. Salah satunya tanpa sadari teriak histeris, katanya begitu melihat langsung kabur. Ya udah, yang dua ikut-ikutan kabur. Lantas kedua orang yang ikut-ikutan kabur melanjutkan pembicaraan. Iya, Pak Haji, kan si bapak ini yang dagang kopi kan bilang jangan sampai teriak atau kabur, nanti dia akan mengejar, disangkanya nantang dia. Betul juga, begitu dia teriak histeris kabur, si makhluk itu kenceng banget tuh, merambat ke arah saya. Ya udah, kami berdua langsung ikut kabur sama yang ketakutan. Untungnya dia nggak ngejar, cuman sebatas di mana ada terowongan. Lantas si Pak Haji berdiam sejenak. Kata seorang penjual kopi, menjulit ke orang ketiga tersebut. Saudara-saudara, diam. Pak Haji orang pintar loh. Dia lagi kontak, ingin mengetahui secara mata batin. Lantas bertiga orang yang awalnya saksi mata kabur, dia menganggukkan kepala tanpa bicara. Gak lama kemudian si Pak Haji langsung lantas bicara dengan mereka berempat. Antara orang yang tadi pesan kopi bertiga sebagai saksi mata dan termasuk saksi mata utama penjual kopi. Begini saudara-saudara, yang pertama nih, saksi pertama yang jual kopi ya. Terus saksi kedua, kalian bertiga, bahwasanya memang betul yang kalian lihat, wujudnya bentuknya seperti manusia. Kalau kalian bisa melihat wajahnya, mulutnya, tahu nggak yang namanya apa tuh yang suka terbang-terbang di rumah? Kampret. Mulutnya persis kayak gitu. Tuh, lah wujudnya aja kayak manusia. Itu sekali gigitnya, taringnya, lantas mereka berempat ketakutan, semuanya dalam kalimat senada ketakutan semua. Pak Haji, jadi serem nih. Nah, saya bicara seadanya. Tadi kalian tahu kan, walaupun saya nggak ke sana, saya langsung dengan mata batin saya. Jadi saya lanjutkan kembali ya, biar kalian jelas. Tadi kan kalian bisa melihat, cuman kan nggak jelas banget. Memang bentuknya wujudnya kayak manusia. Ini kaku nih, kukunya semuanya panjang, makanya mereka bisa merangkak seperti kayak kucing. Dari kukunya itu
bisa ngunci di mana dia merangkak, dia bisa ngunci di dinding-dinding itu. Namanya juga ibarat kayak model binatang begitu, gimana sih, dia ada kayak perkat jadi nggak jatuh. Terus yang gelantung kalau di situ kalau nggak salah ada kawat. Kawat itu sebetulnya tuh ada berhubungan dengan kawat setrum kereta itu. Ya karena namanya binatang aneh, maka nggak ada yang namanya binatang aneh bisa mati karena setrum, nggak ada. Itu udah jelas ketahuan. Seandainya manusia biasa atau binatang biasa dia bergelantungan di kawat, tahu sendiri kan, kereta itu kan pakai setrum yang jalan terus, sepanjang jalan itu kan ada kawat tuh. Itu kan kawat listrik. Kalau setelah yang terkubur, terkelupas, yang mereka kebakar, ini karena makhluk gaib. Ini saya jelasin ya. Jadi kan tangan, kaki, semuanya kukunya panjang-panjang. Itu alat utama yang buat jalan dia, bisa jalan di dinding, bisa bergelantungan. Nah, saya ulangi lagi, mulutnya, bentuk mukanya persis seperti kampret, kata si Badi. Matanya juga persis banget, melebar, memerah. Lantas dilanjutkan oleh orang tersebut bahwasanya maksud Pak Haji mengatakan itu tidak lepas dari penunggu yang ada di bawah terowongan adalah bangsa jin. Untung si bapak ini yang jual kopi masih dilindungi Allah. Kalau dia mau rese, wah, sudah dicapik-capik barangkali. Lantas mereka berempat, ih takut Pak Haji. Ya sudah, sekarang gini aja, ini kan udah malam. Kalau mau pada pulang-pulang saja, gak usah dipikirin. Yang namanya bangsa jin, macam-macam, bisa menyerupai siapa aja. Mudah-mudahan nanti saya pesan nih, kata Pak Haji, yang jual kopi Pak, sementara jangan lewat situ dulu. Mau dagang-dagang aja, ya seperti tadi Bapak bilang, bersikir bagus, ingat pada Allah, minta perlindungannya ya. Sementara jangan lewat situ dulu. Dan kalian bertiga, kalau memang ada yang kenal seberang sana terowongan atau sebelah sini terowongan, beritahu mereka jangan ada yang lewat situ. Bicarakan apa adanya. Kan saksi mata ada 4, termasuk saya yang mengetahui secara mata batin. Demikianlah saudara, kisah nyata alhasil yang kami kupas, hasil penelusuran dari seorang ayah Sadam, dari beberapa orang saksi mata, terutama seorang penjual kopi keliling di malam hari. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.